Yo Tamagon! Seperti biasa, apa kabar nakama semua di hari ini? Semoga para nakama tetap sehat ya dan menjalani segala aktivitas hari ini dengan penuh semangat dan juga kegembiraan. Sejak One Piece chapter 1083 hingga chapter 1085 kemarin, Oda Sensei sedikit mulai mengungkap beberapa rahasia yang selama ini sudah dinantikan oleh para nakama seantero jagat. Yeps, selain tentang tewasnya Raja Cobra di tangan Im Sama dan juga Gorosei, ternyata ada satu rahasia lagi yang diungkap oleh Eiichiro Oda pada chapter 1085, yakni keluarga Nefertari ternyata juga bermargadi. Tidak sampai di situ, dalam chapter 1085 kemarin juga terungkap bahwa ratu pertama kerajaan Alabasta yakni Ratu Nefertari Lily ternyata juga hidup di masa abad kekosongan atau 800 tahun yang lalu. Ini artinya Ratu Lily hidup di masa yang sama dengan Im Sama, Kozuki Togi, Zuniza serta Joy Boy. Nah, lantas apakah ada karakter lain yang mungkin saja akan diungkap oleh Eiichiro Oda sebagai sosok yang hidup di masa yang sama dengan Im Sama dan juga kawan-kawannya? Atau mungkin ada nama karakter yang sudah tidak asing di telinga para nakama, tetapi ternyata dia juga hidup di masa abad kekosongan. Jadi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel Tamagon Park ya, agar Tamagon makin semangat menyajikan konten-konten khas dari Tamagon Park. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Satu persatu rahasia dalam alur cerita One Piece mulai diungkapkan oleh Oda Sensei. Nah, yang terbaru dalam chapter 1086 terungkap bahwa nama lengkap dari kelima Gorosei beserta dengan tugasnya masing-masing. Nah, selain itu, Oda Sensei juga mengungkapkan bahwa nama asli dari Im Sama adalah Sense Imu dari keluarga Nerona, salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang mendirikan pemerintahan dunia pertama kali pada masa abad kekosongan. Nah, dari semua fakta ini, terungkap sebuah plot twist bahwa Im Sama telah mengkhianati kesepakatan yang terjalin antara 20 keluarga kerajaan yang mendirikan pemerintahan dunia pertama kali pada masa abad kekosongan. Pasalnya, dia menduduki singgasana kosong yang sudah disepakati bersama dari 20 kerajaan ini. Nah, selain itu, terkonfirmasi pula dalam chapter 1085 kemarin bahwa Ratu Lily adalah salah satu orang yang ikut menyebarkan poneglyph ke seluruh penjuru dunia. Nah, dari sinilah mengemuka sebuah plot twist bahwa Ratu Lily dan juga Joy Boy saling mengenal. Bahkan bukan tidak mungkin mereka adalah teman baik lantaran mereka berdua sama-sama penyandang namadi. Pasalnya seperti yang pernah diceritakan oleh Kozuki Sukiyaki bahwa klien Kozuki dan juga Joy Boy pernah bekerja sama memahat poneglyph dengan menggunakan batu laut di negeri Wano Lama. Jika benar Ratu Lily adalah nakama dari Joy Boy, maka adakah karakter lain selain Ratu Lily yang diketahui merupakan rekan dari Joy Boy? Menurut Tamagon, ada, bahkan jumlahnya ada 3 orang. Ada 2 clue yang menurut Tamagon menjadi dasar argumen untuk menentukan 3 orang yang kemungkinan besar adalah nakama dari Joy Boy. Clue pertama adalah semua karakter yang berkaitan dengan Joy Boy merupakan orang-orang memiliki keterkaitan dengan poneglyph, baik dalam segi sejarah, membantu menjaga informasi di dalamnya, ataupun juga punya kemampuan membaca poneglyph. Klan Kozuki jelas terkait dengan Joy Boy karena Kozuki Sukiyaki mendapatkan informasi dari leluhurnya bahwa poneglyph adalah hasil karya mereka dan mereka mengerjakan bersama Joy Boy. Namun bukan Kozuki Sukiyaki lah karakter yang merupakan nakama Joy Boy karena usianya sendiri tidak mencapai 800 tahun. Satu-satunya karakter yang bermarga Kozuki yang diketahui hidup sejak 800 tahun yang lalu adalah Kozuki Togi. Tamagon menduga salah satu dari 3 orang yang berkemungkinan besar merupakan nakama Joy Boy adalah Kozuki Toki. Terlebih lagi, dalam flashback Kozuki Oden juga disebutkan bahwa Toki mengakui bahwa dirinya datang dari masa lalu dan tujuannya datang ke masa depan adalah untuk memastikan bahwa pesan yang tertera pada poneglyph sampai kepada yang berhak untuk mengetahuinya. Nah, selain itu ada plot twist unik lain dari Kozuki Toki. Ada kemungkinan bahwa nama Kozuki Toki bukanlah nama aslinya. Oda Sensei mungkin saja menyimpan fakta dari identitas sebenarnya dari Kozuki Toki ini. Bisa saja kan Toki ini adalah nama samaran yang sengaja digunakan pada saat pertama kali dia bertemu dengan Kozuki Oden. Lalu marga Kozuki yang didapat Toki merupakan marga yang disandangnya setelah dia menikah dengan Kozuki Oden. Kita masuk ke clue kedua yang menurut Tamagon menunjukkan siapa nakama lain dari Joy Boy dan namanya sudah cukup familiar di telinga fans. Clue kedua ini merujuk pada satu nama, yakni Mom Black Nolan, seorang penjelajah yang dijuluki sebagai salah satu dokter terhebat tetapi harus mati sebagai pembohong. Nama Mom Black Nolan pertama kali muncul di Arc Blue Jaya dan juga Arc Skypiea. Nolan dijuluki sebagai Admiral walau dia bukanlah seorang angkatan laut, melainkan seorang penjelajah yang mencari tanaman obat ke berbagai tempat demi mengembangkan dunia medis melalui obat-obatan racikan.
mengalahkannya. Lantas, apa yang membuat Tamagon berpikir bahwa Mom Black Nolan ini adalah salah satu nakama dari Joy Boy? Di dalam komik One Piece volume 4, Eiichiro Oda memberikan sebuah clue bahwa lokasi Road Poneglyph terakhir berada di sebuah pulau yang sebelumnya belum pernah Luffy dan kawan-kawan ini kunjungi. Ada 3 nama pulau yang disebutkan oleh Oda Sensei sebagai lokasi disimpannya Road Poneglyph terakhir. Salah satu dari 3 pulau itu adalah Pulau Vira. Nah, menariknya, pada manga One Piece chapter 228 disebutkan bahwa adalah kampung halaman dari Mom Black Nolan. Kita tentu tahu kan bahwa selama alur cerita One Piece, lokasi Poneglyph dan Road Poneglyph selalu berada di tempat-tempat yang berkaitan dengan Joy Boy. Kerajaan Arabasta terhubung dengan Joy Boy karena koneksinya dengan Ratu Lily. Fishman Island terhubung dengan Joy Boy juga karena bukti keberadaan kapal Noah serta sebuah Poneglyph yang berisi permintaan maaf kepada penduduk Fishman Island. Lalu ada Pulau Zou yang merupakan kampung halaman suku Ming yang berada di punggung seekor gajah raksasa purba. Dan tentu kita semua tahu kalau Zuniza dan juga Joy Boy punya koneksi yang sangat dekat. Dan terakhir adalah negeri Wano, sebuah negara yang tidak pernah mau tunduk kepada pemerintahan dunia dan terkonfirmasi merupakan tempat pembuatan Poneglyph. Nah, jika melihat pola ini, maka tidak salah bila Tamagon menduga bahwa Mom Black Nolan merupakan nakama Joy Boy karena adanya potensi keberadaan Road Poneglyph terakhir di Pulau Vira. Pulau Vira sendiri berlokasi di Paradise, sebuah tempat yang juga berada di New World. Dan kini pors utama cerita One Piece berada di New World kan? Belum lagi dalam beberapa chapter juga disebutkan bahwa Mom Black Nolan masih hidup di masa abad kekosongan, masa yang sama dengan Joy Boy. Lalu mungkinkah sahabat Mom Black Nolan yaitu Kalgara juga mengenal Joy Boy? Well, Tamagon menduga bahwa kelanjutan misteri dari sejarah suku Sandia dan juga penduduk langit akan diungkap oleh Oda Sensei dalam beberapa chapter ke depan. Seperti terungkapnya fakta bahwa keluarga Nefertari adalah penyandang namadi. Pasalnya, dalam cover story manga One Piece chapter 958, diperlihatkan Enel yang merupakan salah satu penduduk asli Pulau Langit, tengah berada di bulan dan menemukan beberapa artefak kuno yang sepertinya memiliki hubungan dengan cerita abad kekosongan. Jika benar demikian, maka bukan tidak mungkin kan Kalgara juga mempunyai hubungan dengan Joy Boy karena semasa hidupnya dia adalah pemimpin suku Sandia pada masa 800 tahun yang lalu. Well, jadi cukup sekian untuk pembahasan Tamagon mengenai karakter yang disinyalir merupakan nakama dari Joy Boy. Jika kalian punya pendapat lain, maka jangan sungkan untuk membagikannya di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada analisis yang berlebihan ataupun kata-kata yang membuat kalian tidak nyaman. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.